Halo dulur, selamat datang di Medu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Akhirnya Manchester United kembali meraih kemenangan. Ya, 3-0 saat melawan Leicester City menurutku hasil yang cukup bagus di pertandingan tadi. Ini adalah pertandingan keempat yang sudah dijalani oleh Ruud van Nistelrooy, dan selama itu pula di bawah asuhan Ruud van Nistelrooy, Manchester United belum mengalami kekalahan. Ya, 3 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang menurutku hal yang sangat bagus. Kalau kita lihat di pertandingan tadi selama 90 menit menurutku para pemain Manchester United cukup banyak momentum dalam menciptakan peluang, terutama di babak pertama ya. Bisa terlihat di babak pertama itu intensitas dari para pemain Manchester United cukup tinggi, cukup banyak momentum di babak pertama, dan para pemain bisa memaksimalkan dengan baik. Ya, meskipun di babak pertama menurutku gol kedua itu juga gol bunuh diri, tapi secara keseluruhan para pemain ini tampil solid, tampil sebagai sebuah tim. Tidak ada pemain yang lebih mengedepankan egonya, yang bermalas-malasan, tidak mau melakukan pressing. Menurutku secara keseluruhan tampil bagus. Namun sayang di babak kedua tidak sebagus di babak pertama. Nah, mengapa bisa demikian? Sekarang mari kita lihat performa dari masing-masing pemain. Dimulai dari penjaga gawang Andre Onana, di penampilan tadi menurutku tampil sangat bagus. Ya, ada beberapa save yang dilakukan oleh Andre Onana. Keberaniannya dalam melakukan penyelamatan di bola-bola atas menurutku juga layak diapresiasi. Selanjutnya untuk lini pertahanan, dari 4 pemain yang tampil bagus menurutku memang Lisandro Martinez dan Noussair Mazraoui. Ya, kedua pemain ini memang tampil konsisten ya selama 90 menit. Dibandingkan dengan Matthijs de Ligt dan Diogo Dalot, ya Diogo Dalot tadi enggak lah, beberapa kali posisi Diogo Dalot itu masih sering terekspos. Dia juga beberapa kali melakukan pelanggaran, dan 2 pertandingan yang dijalani oleh Diogo Dalot, dia di babak kedua selalu diganti. Ini menunjukkan bahwa memang secara performa juga sedang nggak bagus gitu loh. Terlihat kok di pertandingan kemarin melawan PAOK dan juga melawan Leicester tadi nggak bagus penampilannya. Memang apa ya? Kalau bicara soal pertahanan, di sisi pertahanan, jelek Diogo Dalot itu. Dan memang menurutku sih, ya sudah waktunya diganti sih. Hal yang menurutku perlu diapresiasi juga keputusan dari Ruud van Nistelrooy untuk mencadangkan Diogo Dalot. Karena ya, kalau memang secara performa kurang bagus ya memang harus diganti. Jangan dipertahankan terus gitu loh. Dan ini langkah yang tepat bagi Ruud van Nistelrooy. Lalu untuk Matthijs de Ligt, ya Matthijs de Ligt menurutku 6,8 karena apa ya? Di pertandingan tadi ada beberapa momentum ketika Matthijs de Ligt telat kembali ke posisinya. Ya saat masa transisi dari menyerang ke bertahan. Beruntung masih ada Manuel Ugarte, masih ada Lisandro Martinez yang mengcover area di lini pertahanan. Tapi secara keseluruhan menurutku tampil cukup solid lini pertahanan Manchester United, dan itu terbukti di pertandingan tadi Manchester United bisa meraih clean sheet. Nah, ini kan menunjukkan bahwa secara performa juga tampil bagus dari sisi pertahanan gitu loh. Selanjutnya kalau kita lihat performa dari Casemiro dan Manuel Ugarte, ya di pertandingan kali ini justru Manuel Ugarte yang tampil lebih bagus dibandingkan Casemiro. Setelah di pertandingan sebelumnya Casemiro tampil lebih bagus dibandingkan Manuel Ugarte. Ya aku sih nggak ada masalah dengan naik turunnya para pemain, itu menurutku hal yang wajar. Yang penting pemain lain bisa saling mengcover. Ketika ada pemain lain yang secara performa masih kurang bagus, kurang maksimal, pemain lain itu masih bisa mengcover. Nah menurutku ini hal yang harus yang harus dimiliki oleh setiap pemain Manchester United. Jadi semuanya bisa saling mengcover gitu loh. Jangan mengedepankan kepentingan pribadi
terlalu memikirkan diri sendiri. Nah, harus bisa bekerja sebagai tim. Dan di double pivot ini menurutku juga cukup solid. Selanjutnya kalau kita lihat dari lini serang, dimulai dari Amad Diallo, ya 7,9 memang secara penampilan ada beberapa shot dari Amad Diallo meskipun tidak bisa dikonversikan menjadi gol, tapi di pertandingan tadi dia memberikan assist. Di gol pertama lewat umpan-umpan pendek dari Bruno ke Amad Diallo umpan lagi ke Bruno, lalu diselesaikan dengan cara yang sangat keren menurutku. Gol pertama dari Bruno Fernandes. Dan di akhir babak pertama sebenarnya dia melakukan shot juga ke gawang Leicester, tapi sayang sekali itu asli weman iku mau. Tendangan dari Amad Diallo masih terkena kaki kiper Leicester City. Itu kalau misalkan arahnya ke kiri lebih sedikit gitu aja pasti gol itu. Ya tapi kembali lagi ya, secara keseluruhan Amad Diallo menurutku tampil bagus. Lalu Marcus Rashford jelek sih di pertandingan tadi. Makanya di babak kedua dia diganti oleh Alejandro Garnacho. Kayaknya Marcus Rashford juga mungkin bukan pemain yang akan menjadi pemain andalan bagi Ruben Amorim ya. Karena kalau dilihat secara performa musim ini enggak. Lebih banyak jeleknya daripada bagusnya gitu loh. Lalu Bruno Fernandes. Nah, Bruno Fernandes ini 9,1. Menurutku memang layak, sangat layak. Dia menjadi pemain terbaik lah di pertandingan tadi. Harus menjadi pemain terbaik. Karena kontribusinya dari gol pertama. Lalu gol kedua itu kan meskipun itu gol bunuh diri, yaitu ada peran dari Bruno Fernandes juga. Lalu dia selama 90 menit sangat rajin melakukan pressing. Pergerakannya sangat dinamis. Perannya bagi rekan-rekan setimnya juga luar biasa. Sangat layak diapresiasi. Dan inilah yang selalu aku tunggu-tunggu. Maksudku performa dari Bruno Fernandes yang seperti ini yang harusnya selalu ditunjukkan di setiap pertandingan gitu loh. Lalu yang terakhir ya Rasmus Højlund kurang lah ya. Nggak bagus memang. Karena yang pertama dia masih jarang mendapatkan umpan dari rekan-rekannya. Yang kedua secara pemposisian juga masih belum maksimal menurutku. Bukan hanya Rasmus Højlund sebagai striker. Para pemain pengganti di babak kedua menurutku juga beberapa masih belum maksimal seperti Joshua Zirkzee. Lalu Christian Eriksen nggak terlalu kelihatan juga di babak kedua. Johnny Evans. Lalu yang terakhir Alejandro Garnacho. Ya Alejandro Garnacho ini cukup bagus karena dia memberikan kontribusi gol ya. Tapi di luar itu semua secara performa juga masih belum bagus gitu loh Alejandro Garnacho. Bahkan di gol ketiga dari Manchester United yang dicetak oleh Garnacho tadi, dia nggak terlalu menggebu-gebu dalam melakukan selebrasi karena ya mungkin pemain-pemain seperti Garnacho yang masih muda, yang secara mental menurutku juga masih labil. Mungkin masih harus lebih banyak belajar lagi untuk visi dalam pertandingan itu seperti apa, harus bisa menerapkan skema dari pelatih, harus lebih banyak belajar lagi melakukan passing ya. Passingnya beberapa kali masih salah loh, masih nggak akurat loh. Selanjutnya kalau kita lihat secara statistik, selama 90 menit Manchester United dari sisi penguasaan bola sebesar 51%, nggak berbeda jauh ya sebetulnya. Karena di babak pertama memang benar Manchester United unggul dari sisi penguasaan bola. Tapi di babak kedua justru Leicester City yang lebih mendominasi dari sisi penguasaan bola. Lalu dari total shoot Manchester United sebanyak 13, ya cukup lumayan. Tapi yang menjadi perhatian kita semua adalah shot yang on target itu hanya 3. Menurutku itu sangat sedikit. Dan shot yang on target itu ya jadi gol semua gitu loh. Ini menandakan bahwa ya meskipun menciptakan banyak peluang, ada beberapa shot di pertandingan tersebut, tapi
akurasinya masih belum bagus gitu loh. Akurasinya masih buruk gitu loh di pertandingan tadi. Meskipun menang, tentu masih ada hal lain yang perlu dievaluasi. Nah, ini salah satunya ya. Lalu ada penyelamatan kiper sebanyak 5. Nah, ini kan membuktikan bahwa memang di pertandingan tadi Andre Onana tampil bagus gitu loh. Ada 5 penyelamatan dari Andre Onana menandakan ya dia tampil konsisten, harus kita apresiasi. Dan yang terakhir menurutku yang patut kita garis bawahi adalah di pertandingan tadi Manchester United tidak menerima kartu kuning. Ini yang sempat aku bahas di beberapa video sebelumnya ya. Saat melawan Chelsea, Manchester United menerima lebih dari 5 kartu kuning yang pada akhirnya itu membuat Manchester United harus didenda oleh FA. Sekitar 50.000 pound sterling seingatku ya. Dan di video sebelumnya aku sudah menjelaskan ya kalau misalkan para pemain Manchester United harus ingin tampil lebih bagus lagi, ya secara performa harus lebih bersih gitu loh. Harus bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu, marah-marah yang nggak perlu, komplain-komplain yang nggak perlu. Dan di pertandingan tadi 0 kartu kuning menurutku sebuah sisi lain dari salah satu progres Manchester United. Ya, kita masih belum bisa menjaminnya apakah di pertandingan-pertandingan sebelumnya akan bisa tampil bagus seperti ini karena setelah ini kan jeda internasional. Jadi secara keseluruhan memang performa dari Manchester United kalau dibilang bagus. Tapi apakah ini menjadi penampilan yang terbaik? Masih belum. Karena menurutku dari 3 gol yang tercipta memang sudah cukup bagus, tapi dari sisi pemain Manchester United dalam menciptakan peluang itu yang masih perlu diperbaiki. Ya tadi kita sudah lihat secara statistik ya, 13 shot hanya 3 yang on target, menandakan bahwa ya akurasi para pemain Manchester United dalam mencetak gol masih buruk gitu loh. Dan ini harus segera diperbaiki. Tapi di sisi lain, kalau kita menelaah lebih jauh, 4 pertandingan yang dihandle Manchester United ini sudah meraih 3 kali kemenangan dan 1 hasil seri. Otomatis selama dipegang Ruud van Nistelrooy belum mengalami kekalahan ya. Menurutku ini tren yang positif bagi Manchester United. Dan setelah ini Ruben Amorim akan datang ke Manchester United. Menurutku pihak manajemen harus segera memutuskan bahwa Ruud van Nistelrooy harus tetap bertahan di Manchester United dan berada di dalam struktur kepelatihan Manchester United. Karena dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, menurutku tidak ada alasan bagi Ruud van Nistelrooy untuk tidak bertahan di Manchester United. Akan sangat disayangkan kalau misalkan salah satu legend MU ini tidak terus bekerja di dalam masuk aku iki wedi kecoa, Cuk. Gak ngerti ana wong lagi tik. Matek kon. Masuk. Sampai mana tadi bolo? Waduh, gara-gara kecoa asu ini. Intinya ya, setelah pertandingan ini, Ruud van Nistelrooy harus tetap bertahan di Manchester United karena aku masih ingin dan berharap Ruud van Nistelrooy beserta Ruben Amorim bisa saling berkolaborasi dalam memajukan Manchester United dari sisi permainan, dari sisi prestasi. Itu masih ada ada harapan lah kalau misalkan 2 orang ini bisa bekerja sama dalam membangun Manchester United dari sisi kualitas gitu loh. Ya tapi di luar itu semua menurutku ini adalah kemenangan yang layak kita syukuri. Gimana ya, setelah sebelum-sebelumnya kita selalu melakukan review yang jelek-jelek, selalu marah-marah, selalu mengeluh, selalu emosi. 4 pertandingan ini kayak tentrem gitu loh, adem ayem gitu loh karena menang terus.
Dan apa ya, menangnya pun menang dengan gol yang cukup besar. Karena di sebelum-sebelumnya MU sangat kesulitan loh mencetak gol. Serius. Menang 1-0 aja udah alhamdulillah loh. Tapi di 4 pertandingan terakhir ini kan kemarin melawan Leicester ya. Itu kan pertama kali Ruud van Nistelrooy menjadi pelatih sementara. Itu menang 5-2. Terus melawan Chelsea 1-1. Kemarin melawan PAOK 2-0. Nah, lumayan juga. Terus tadi 3-0. Otomatis selama dipegang Ruud van Nistelrooy, Manchester United ini sudah mencetak 11 gol. Keren kan? Di 4 pertandingan mencetak 11 gol. Menurutku ini sebuah prestasi. Dan itu menunjukkan bahwa ya kalau para pemain ini bisa menerapkan taktik dari pelatih dan pelatih juga bisa memaksimalkan potensi para pemainnya, harusnya bisa kok. Kemenangan itu pasti bisa diraih. Dan ini sudah membuktikan. Dan yang menarik menurutku Leicester City ini adalah klub yang menjadi pembuka bagi Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara dan penutup bagi Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara. Lucu aja nih. Oke, mungkin itu dulu review dari pertandingan Manchester United melawan Leicester City. Kalau teman-teman ada opini lain, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.